Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, kasih dan setia Tuhan yang terus menyertai memberkati buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita mengerjakan aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami melihat kalau kami ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kehidupan yang layak, terima kasih buat keluarga yang baik yang Tuhan sudah nyatakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Oh, sempurna, sempurna, sempurna penyertaan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, makasih. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi pujian ini. Dekat padamu itu rindu kami Tuhan. Oh, oh. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa, ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin terus dekat kepadamu, dekat denganmu. Sebab kami tenang, sebab kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Oh Yesus Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu. Mari pandang wajah Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami kepadamu. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, sembahku, sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan sekali lagi, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kami membawa pujian, membawa sembahku, membawa
pujian syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bawa syukur hanya padamu, hanya padamu Yesus Tuhan. Sini di biara masuk. Bagimu, haleluya, haleluya, Yesus. Kami bawa sembahku, kami bawa syukurku hanya bagimu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan buat hidup kami, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kami. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Thank you God. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nyatakan sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Thank you. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Engkau Allah yang setia, janji-Mu setia ya dan amin.
Terima kasih Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu nyata tepat pada waktunya. Bapa, terima kasih. Kami terus menyatakan bahwa Engkau yang terhebat buat hidup kami. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang terindah, yang perkasa, Allah yang tak terkalahkan. Thank you Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita berkata, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, oh Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, glory bagi-Mu, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, thank you Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan iman nyatakan sekali lagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari, glory bagi-Mu, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Angkat pujian-Mu, nyatakan Dia yang terhebat, katakan Dia yang terhebat, Yesus yang perkasa, Yesus Allah yang dahsyat, glory. Ku bawa syukurku, ku bawa penyembahanku hanya bagi-Mu, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, glory bagi-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah, diagungkan Yesus Tuhan. Kimi dingiana masuk, kimi dingiana masuk, ramatakarana masuk, irana masuk, kimi diana masuk. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku bawa syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak
kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan-Mu, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang 41 dan ayat yang ke-42. Dikatakan firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sebuah alur untuk yang namanya kita hidup, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya benar-benar kita sejalan dengan kehendak Bapa. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah alurnya ini, saudaraku, kenapa jemaat mula-mula dikatakan bahwa waktu mereka selesai dibaptis, waktu mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia memutuskan untuk dibaptis. Sebab begini, saudaraku, bahwa dia menyadari dalam kehidupannya bahwa dia butuh keselamatan. Aku orang berdosa, aku orang yang bersalah, aku butuh penebusan. Sebab penebusan itu hanya bisa dilakukan lewat Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, ini disadari oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Dia menyadari bahwa dia butuh keselamatan, dia datang kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Dan perhatikan saudaraku, langkah yang kedua adalah di pasal yang ke-42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ini yang jadi kendala kita. Kemarin saya berkata bahwa seringkali kita hanya sebatas hanya dibaptis, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tidak cukup, saudaraku. Ini tidak cukup. Makanya ketika saudara dan saya hanya sebatas di langkah yang pertama, dibaptis, yaitu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis, saudaraku. Nah, tetapi ketika saudara dan saya tidak setia dalam pengajaran, tidak bertekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya gini, kita selesai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi maaf kata, kelakuan kita, hidup kita masih persis sama dengan orang dunia. Nah, yang bisa mengubah hidupmu, jadi sekali lagi nggak bisa instan. Nah, yang bisa mengubah hidupmu waktu engkau hidup dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kemarin saya berkata bahwa kenapa kita harus hidup setia dalam pengajaran, setia dalam sebuah persekutuan. Sebab di sanalah saudara dan saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan makanan rohani. Dan di situ dikatakan bahwa pikiran kita dapatlah berubah. Sebab kemarin saya berkata bahwa yaitu
hatinya Tuhan, perasaan Tuhan dan pikirannya Tuhan telah dituangkan lewat Alkitab ini. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya, supaya hidupmu berpadanan dengan Injil ini, supaya hidupmu selaras dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya haruslah tekun dalam pengajaran lewat khotbah-khotbah, nasihat dari Bapak Gembala, atau mungkin lewat persekutuan, lewat pengkhotbah-pengkhotbah. Nah, disitulah mulai yang namanya gini, paradigma yang lama mulai dikikis, mulai dihilangkan, digantikan apa saudaraku? Digantikan dengan pemikiran Tuhan, dengan pikiran daripada kerajaan, supaya apa? Hidup kita selaras melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, tanpa saudara dan saya hidup dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, tanpa Anda bertekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, saudaraku, pada akhirnya begini, engkau hanya sebatas menerima Yesus, dibaptis, tetapi apa? Hidupmu tidak akan pernah berubah. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, hidupmu tidak akan pernah berubah. Sebab kenapa? Pikiranmu masih dikuasai oleh kegelapan. Pikiranmu masih pola yang lama, masih pola duniawi. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana kehendak Tuhan, dan mana yang sempurna. Kita nggak bisa membedakan itu. Nah, supaya saudara dan saya bisa membedakan mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna, saudara dan saya haruslah hidup setia, bertekun dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hidupmu diubahkan, pola pikirmu diubahkan, paradigmamu diubahkan. Yang dulu gelap sekarang sudah berubah menjadi terang. Supaya langkah kaki kehidupanmu untuk melangkah ke depan Anda jelas. Sebab ketika Anda tidak bertekun dalam sebuah pengajaran dalam hidup ini, ya sudah, pasti engkau tersandung. Sebab pikiran masih gelap, Anda tidak bisa membedakan. Sebab waktu Anda dibaptis, manusia rohmu saja yang telah diperbarui, tetapi pikiranmu belum. Sebab pemikiran ini saudaraku, budi ini enggak bisa bimsalabim instan. Anda harus hidup tiap-tiap hari dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dari gembala-gembala, dari rasul-rasul, dari guru. Nah, Anda akan mendapatkan kebenaran itu supaya apa? Hidupmu berkenan seturut dalam kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya, mari putuskan untuk bertekunlah dalam pengajaran. Setialah dalam persekutuan ibadahmu. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan pembacaan firman-Mu dan perenunganmu kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sebab itulah yang membuat engkau hidup dalam kebenaran. Tanpa itu saudaraku, saya yakin 100% hidupmu tidak akan pernah berubah saudaraku. Sebab yang dapat merubah cara kita berpikir paradigma ini adalah firman Tuhan. Sebab hidupmu banyak dipengaruhi dari apa? Pikiranmu. Nah, pikiran ini mana yang mendominasi, duniakah atau kebenaran firman Tuhankah yang menguasai? Sebab ketika saudara dan saya dikuasai oleh dunia, hal-hal dunia pula yang Anda kerjakan, cara-cara dunia yang Anda lakukan. Tetapi waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pikiranmu dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, hidupmu berpadanan persis dengan Injil kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Anda hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dari hidupmu. Dan pada akhirnya hidupmu akan berdampak menjadi berkat sekelilingmu sehingga lewat hidupmu Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, inilah sebuah renungan yang saya bisa bagikan buat kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk rahmat dan kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, kiranya firman-Mu hari ini terus menggugah hidup kami. Biarlah hidup kami terus
benar-benar berubah. Roh Kudus, wahyukan firman buat kehidupan kami masing-masing supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa setiap hari. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Dan akhirnya kami bersyukur berterima kasih. Kami kembalikan hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan dan keberkatan dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.